makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Ini kalau tenang kalau terang masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku pitu. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? Pitu. Ini ku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum itu cocok ra cocok ra usah nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponaan ya anak dulur lanang, lan anak dulur nopo itu. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Biar wae di rumah Rian Rasulullah nung dia anak angkat dene Zaid sampai wong darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatal. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengin adil cara apa? Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dia bilang adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anak Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren Ben Gusba di Bang Ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kula putrine Gusba. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi, ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu nombong di anak angkat yang Jakarta, yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar, kuliah, pacaran be adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sikoh. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponaannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anak sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap nafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing nopo? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk nopo? Nasab. Mari kula suwun sing mun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengen nulung orang miskin. Kalau kalian rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kulo, nak pancen niatnya gitu betul. Ini pendapat kulo. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilah ansab ya ada di kitab.
Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean terus apa? Benar. Misalnya aku punya anak angkat Rufin, sakit, roda triting, langsung nadono sampai anak angkat. Sedih cilik kayak dijaimu terus tua wanan ini gitu. Oh coba yang no saya iki. Yang ciliknya kan lucu ya, triting, lemu, putih kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Rufin kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing tak jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku namanya anak angkat terusin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim bisa kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriting uang. Paham ya? Paham tenan tuh. Itu yang mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan bisa globalnya, paham tuh? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak normal, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara logis sekadar ya sayang tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia akan mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat 1 mungkin hanya untuk beli sepeda motor. Sepeda motor, mulai tak keriting nulis weling sanggup 1 juta. Entek sedino, padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sabulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kue khawatir kan bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku Mbak Mustafa itu jenggoten orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jundruke kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krono sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Kamu apa misalnya kayak nulis ku saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jangan harus hormat saya. Kalau hormat siap loh. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya mau tuh nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya abot, sugih, terus kadung ngerasa sugih.
Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah mbak Allah diterus nongmus. Nongmus betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang nggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang boleh nggak rohin anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau ngegengin yang mall. Nggak nodonya tenan. Itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar. Karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja. Itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu. Jenis Hasan Husain. Hasan Husain. Nggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah. Yang sugeng kan namun Hasan kalian apa? Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin. Tapi meninggal. Hasan ganteng kan? Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk sinten? Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ireng. Niku Kanjeng Nabi semua nang ngepol. Mergo anaknya anak angkate. Putu sangka anak angkat. Di panggung sampai sahabat itu cara sahabat itu orang Jawa nak ngenyek Nabi ya mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anak ayo wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi betul cicik jarajo. Itu Aisyah buaya anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indahu fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak tuh hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya munikobil tu nikah wa taswijah bil mahril madkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram, mahram bil musyawarah. Namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco. Ini kisah nyata. Konco guru dan PNS. Gawe kemenak, gawe hidup, Pak. Dekne iku wis tua, maksudnya ya ora tua banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cawe itu. Isi Baturi bapak. Ngelamar cawe itu, ya namanya ngelamar cawe itu semetu ibu iku rondo. Barono ibu luwih aju. Diwedhuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Jika jenengan terus pundi Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibu dan gelem ibu itu. Ibu itu gelem padahal posisi rono apa ngelamar anak. Ibu itu gelem dari bapak umidan. Bareng metu takoki bapak. Lho kok piye sini-sini wong ngelamar anak iku untuk ibu.
Wong iku kang kancane bapak. Ibu. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu perawan, payune gampang, penting ibuke mlangsek terus rapi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno ngloro tetep. Tapi orang saya mengatakan, terus nak diabung terus dipegang kerabi anak itu, tapi boleh teragel, geneman kok kono. Tapi pokoknya syaratnya haram itu ngenteni dijima anak ibu be anaknya. Tapi nak anak ibu rabi sekedar akad boleh wes parah. Tapi jadi kancaku lo pangeran wes pinter terus. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis boleh haram. Nah masih di halal ya orang gelem wis tuwek terus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah ya gangguannya tamu misalnya kayak serabi bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil, mergo wis tua kan. Ya kelainan bareng. Ndak sampean roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum terus wa akhwatukum minahum. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponaane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glow. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Mana kalau suwon apa sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi ngisi umbelis itu Usama sampai Hasan nak jejer Usama sampai sahabat kejukannya bulan apa kok. Kuduan ke Nabi anggar jamaah digendong Hasan sampai Usama itu digendong sampai gelarnya Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelar Usama tentang sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Dan sampean ngerti. Jadi ya ini fatwa, ya, ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Butuhum li abaihim wa aqsatu indah. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapak iku kudu bangga. Cek ndak cek kriting cek ra di dhuwit wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Makanya kalau suwon yang ngaji saya di sini, minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jadinya mahram, orang yang nggak boleh dinikah. Lah orang yang nggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang nggak batalkan wudhu. Jadi gue demek ponaan merah batal, demek sinten tadi. Bulik bude tidak batal. Jadi nak sholat salim bulik bude tidak harus wudhu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong ora oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut nopo? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojomu ya batal wong gak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara nih wong ajnabiyah. Mulane yang jadi duit akeh bojo ra roh yo oleh wong liya wae paham. Tapi nafkahe wong mbok keloni ngono dadi tetep lha itu akeh. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Lah yen bapak nak ngajari kula kan, kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak ra kena mbok pegat.
Akhirnya ajaran ini kuat terus no, tapi anak buahku udah siap. Bojo kula siap betina tak didik ngono. Dia jogemen nantang hukum Allah mbek Rasul dosa ya ta. Karena gertukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling kadang bapak yo bela anaknya. Ya, misalnya aku belok, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku, rugimu apa itu ya anakmu, kau kok egois. Nah, lu coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak ibu dibelo, aku rada dibelo. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, kau nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian, misalnya cilik nak terus jodeng kecemplung sabun kecemplung jodeng, ujung ngamu. Tapi kecemplung sabun malah jodeng wangi. Biasa ya. Sudah dikuras ini aku sih nguras, tak macam gitu. Jelas orang salah, jelas orang salah. Salah itu ya nyolong, ini salah. Nah, kosong ini ora salah. Jangan piring ora salah, menyen piring jajal kau wesi agak pecah. Jadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh nih di. Ya kan tidak ada aneh. Ya biasa ya kan piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bela anaknya, bela bojone, itu anaknya sopo. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak, berarti kan sepakat ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kok anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo ya mahram. Bela bojo. Akhirnya anaknya direbut wong loro kan? Bapak bela bojone gak ada anaknya. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngerebut cah cilik. Kowe ra sadar kena rata elengno ngene. Elengno sampean kudu jelimet, ora terang jelimet ora apa. Wes ini mulai sesuk ya pokoke bojo mbek anak iku bela apa? Anak. Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sebut elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah apa yo rabi. Lah bojone ayo. Baik mantane rukin serabi meneh ayo bisa. Ayo. So makro piye? Sebenarnya swarga bareng sapa ya kan. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa saja. Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang di swarga. Sing bojo kedua rapati saleh mlebu neraka sing wedok melok ndi jare sing lanang sing saleh Gusti niku bojo kula wong pas kula mati derek kula pegat tapi jare pangeran masalah bojomu rabi meneh berarti dia wis kecewa mbek kowe barno tak wis lah wong wedok iku misale sing lanang kok mati meneh sing wedok kan iso rabi meneh. Nah terus bojone sapa? Nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami. Sing tinggal mati misalnya. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen, disebut ajnabiyah. Halali dikumpuli mergo dinikah. Tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu udah batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, megang orang lain pun agak ditutupi wong liya ya batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus kira batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya orang batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh nopo intikal madzhab. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musyahara itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh ini pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur ge Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Bani Musthalib.
Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Bani Musthalib yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran benopo. Bisa. Makanya orang-orang Bani Musthalib terus memaklumatkan Asharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Musthalib. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Musthalib zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu tuh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Asharu napa? Rasulillah. Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuh. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lah teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinikahno Nabi. Waline wali hakim. Abu Sufyan krungu Nabi wis tau sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar wis besar. Ya betul. Besan ku mandi, semanti men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah, damai men. Wes pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Bis. Larian wonten Kiai Jawa Timur malah besanan mbek Umar Irama kelas. Besanan mbek Umar Irama ketakok iki-iki. Dandut tesih halal apa haram ya Gus menengah. Besanan mbek sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jaren. Tesih haram to ya dandutan Gus. Ashar menapa? Ashar. Disebut faja'alahu nasabab was. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih jadi kesunatane nikah nek iso ora untuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek ya monggo nek terpaksa untuk besanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah untuk Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Dan gitu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Ada orang salah kaprah, yang oleh Fatimah itu buatan nenek iso niku rabi untuk wong adu. Nah iso nak payu maksudnya kan bakal. Ya nak payu supaya menang. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus uang jelas kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabab wasif. Jadi eling-eling ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Terus dengan kesadaran dua sejoli terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu wes hamil lagi kawin itu kalau mesti pesen sampai tobatnya diterima Allah karena sudah kawin, itu harus didukung
Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno itu salah besar, malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa sahih, yang lewat akad apa sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya, oleh ngendang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa hakim. Ya, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh, seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Rasulullah Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu sebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indahu. Paham ya, terus kalau suwon supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Iki wong awakmu anut omongan sosial, ono melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe pe anak wong sugih, tukokno mobil, tukokno sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu tok. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dari ulama kelas berat maksudnya melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Rohin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Nggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan hidup. Lari kena dia anak jogeman hilang. Saya kira anak wedok hilang yang Batam. Wajah hilang betul, nak hilangin yang kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta yang Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mereka dikawinkan untuk rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Wong nak dia anak udah jelas manggon di saiki melok sopo. Terutama semegatan-pegatan niku. Yo yo. Kok dene dia anak ning Banyuwangi dene ngomong tak elek bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok Wesley ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung, itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya saat biduan jumlahnya 700 wong, berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mereka ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene, Gus, saiki wis modern, sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan iku anak Mustafa. Sale podo eleke apa podo apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial lagi terlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia,
Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia ini mamang. Nah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Misal Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama soalnya bapak ini kan ya nantinya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu, jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan? Belum gitu kan terus. Apalagi di Nyuwun Sewu ya, sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru. Malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya, Gus, bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu kan? Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Oke kan gereleng misalnya Rogen dia anak wedok tipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rogen sing lanang iku anggar pacaran wong Pulau Gadung luar rabi Rogen kudu muni ra ojo nang kono iku ana dulurem kandung mbok tipe anak sapa bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru karena bapak sudah penuh masalah. Kamu rabi sih pokoknya rawang Pulau Gadung, maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbawan itu Nisa'in Mahsurat dan Nisa'in Wairi Mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku naruh persisi ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya neng kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah, karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan, ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Dari kalau suwon nanti anak wedok sing jelas. Yo ini yo ditulis monggo ning ndi terus. Ojo men diwasel tok ra ine laro. Kalau ada pengalaman kula ra kiai. Kowe ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawian. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah, karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu lucu. Kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal ini bapak tiap teko ya orang teragam dijak nganti apal lah itu. Dan ngeris 5 tahun bapak itu teko ora kadolanan timbak ro. Ngono bae takok iku anak mundur. Coba kan bahaya juga kalau ada tiap 5 tahun wong ora ketemu ora ro anake itu. Paham maksudnya? Lah terus bisa hilang tenan kan jorani teh. Paham? Bahaya. Saya mulane kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab kudu ditulis faja'alaku nasabau. Maksud itu paling apik wong Arab, teman. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku yo hafal nasab. Jadi wong Arab wong mereka karuan kados Rasulullah, kados sahabat itu hafal tenan maksudnya. Wong kula mawon hafal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu hafal lho kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wae. Ora kok gagah-gagahan, memang punya akibat. Setiap angkatan itu ada mahram, setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasanya diwaca teng sebane kan. Ribet era karuan aku ora barbar. Wala zabusnani wala tariqani ila biqadain wa qadar wa kitabuna wa iqad sebab semua. Kulo ora tau maca khutbah. Wah kerkon khutbah nikah ada bismillah nang kawin nang musuh. Suwen.
Kowe kawine wong mulya mbek wong mulya wae khotbah suwi wong kawin-kawin kepeksa di khotbah barbar. Tapi wong sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke sing wedok ya ngeluh. Tapi takdir untuk iku wis buat kalau terus eling-eling nasab itu penting. Faja'alahu nasabau wasito. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah itu hum li abaihim wa aqsatu napa inta. Wa ta'ala ku Allah tidak khalaqa ingkang gawe sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa malan perkara bina huma antarane samawat lan ardh. Awang gawe visitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam kiai mana namun dan tahapan 6 masa min ayam dunya sange pira-pira dina. Efikodriya ing dalam kira-kirane 6 dina ya kira-kira ngono. Kenapa kok dikira-kira li anak krana sak temne kelakuan lam yakun ora ono iku sama ing dalem kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang-kadang kemelek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane opo? Zaman iku srengenge rong digawe terus ngukure dina nganggo apa? Lha kok cangkem wong. Kira cangkem elek cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sebelum srengenge dhewe rong digawe. Terus 6 dina iku ukurane opo? Ya misalnya kira-kira gawene Allah 70 jam, lah nganggo jam sapa ngono jam. Kok mateno wong. Lah nek usah dadi ulama. Ulama ora gojlokan ya padha cangkem elek. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadits. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Dan zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya ulama sing nyual. Akhirnya dari ulama sing nyual Allah beda mek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mek liyane. Mereka nak muni beda mek makhluk lah zaman rong gawe makhluk beda mek sapa. Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek terus ora ngono kok manane. Allah ora kembar makhluk umur kok mbok jero. Mbok jero. Mulane orang tuh Imam Ghazali itu pernah digugat. Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge. Saya punya mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Dan itu diantara jawabannya itu begini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng oedagi. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rogen, ojo geman nangani bojomu. Nangani itu sama kata tangan. Mana ojo naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Rogen nyaduki bojomu. Kok kecil. Lah bojomu kok bisa saduki? Jenengan larang namung nangani, niki namung nyikili. Kan enggak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan, kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Tak taboki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Mun tak kok iki ini, kan aku pesaduki. Jare jenengan sing harammu nangani, iki ngangge sikil. Tentu maksud saya aja naboki itu jangan berbuat kekerasan kan. Paham ya? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibar. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh, andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasodaku walau bisik kita merotin. Kowe sedekah senajan to sak cuwile kurma. Aku praktek lo tenang buku kurma sitok buat cuy, gak ada fakir miskin ya wong edan. Maksudnya ulama, kabeh ulama sepakat. Maksudnya itu kue sodako ambek kut itu makanan.
Artinya kalau konteks Indonesia ya tiga apa beras. Tiga beras, kok orang kok pepe kepen mesisno dawuhe Nabi terus kuku kurma. Napa? Dan Nabi ketika Nabi tiang Arab ketika dia tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lu sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile. Wedhus. Iki paling banter sampile pitik iku ngeket tikus kok wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham? Paham ya? Lah sakniki tiyang niku do rapati ngaji usul fikih, kok kudu persis Nabi. Nah persis Nabi kena sedekah ya kurma terus sigar. Mergo Nabi dawuh, sigarane apa? Kurma. Aja utang dawuhe kon sigar. Lah sedekah itu kudu sampel wedhus aja dagingnya sapile. Semua ya repot. Itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang di Ihya itu banyak yang juga. Beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani awsa'u minal. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas. Misalnya kalau ngomong be ruhin tak jamarem, wis mangan sakarepmu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno etikane piye. Wes nang omah kene kaya omahmu dhewe terus ki mlebu kamar dipodoki ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggep kaya omahmu dhewe. Buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwi maksude sak karepmu dhewe kuwi wis pokoke mangan wareg ngono wae ora kok. Ya ora wong Jawa kan ngoten. Serasa bayar ya pokoke seduluran. Bareng di seduluran tiga 100.000, abe dulur sih mau 100.000. Bahasa Jawa ini rajin jelas. Saya nak kerja nih gue merasa hitung profesional seduluran. Nah, seduluran ini malah larang. Masa dulur mau 100.000. Utama anak seduluran itu rasa bayar ngambil dulur. Wah ini repot. Mulanya ini penting ya kalau aturakan. Jadi fal ma'ani awsa'u minal ibadah. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya, karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih wes al-Qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin ada Nabi orang Indonesia mungkin nggak rugen ya baju hem bukan jubah. Orang pas aja lagi di nopo coba ya kalau gak kan tak kayak coba ya kepus nanti kalau tawan itu coba belum tak tukok nonton semua aji cobaan macam entah wiro di tontonan bang lo nak gelem tak tukok nonton besok mau aji gue ngarep nggak berapa macam lah. Kalau lantok nomo, sing ngaji Gus Pak sesem. Jadi orang maksudnya rasa cangkem elek, terus ono wong, apa nggih langit bumi 6 dina terus cangkem elek. 6 dina diitung apa? Wong zaman iku ora ono apa? Oh iku cangkem elek. Lha iku ora oleh, mergo fal ma'ani ausau minallah ibarat. Jadi sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Dia bukan apa? Redaksinya. Itu disebut apa? Fal ma'ani awsa'un apa? Minali. Li annahu kan sak temen kelakuan ulama yakun ora ono iku sama ing dalem kono-kono panggonan kok sampun srengenge. Maksudnya 6 dina wis kira-kira 6 dina saiki. Aja mbayangno 6 dina zaman iku urung ono srengenge, urung ono di. Walau sya mau ngersakno sapa wa ta'ala la khalaqo. Tapi wong Yahudi nak bedo Kanjeng Nabi yo ngono. Oh ya kita kurang ajar. Mat dari sebenarnya itu kiamat. Iya kiamat dari Kanjeng Nabi. Bumi diapakno mat, ya dihancurno. Lah siku manusa didakok endi? Yo melok hancur. Gak sing nabi-nabi koyo kowe mandut. Perkara nek dijawab ning bumi ra melok hancur. Mas, sebenarnya udah kiamat Nabi. Nah pas bumi dijur Nabi terus ditakok endi? Maksudnya nak melok ning bumi kan melok hancur.
Nabi Yusuf Yahudi. Oh, no, jadi takon. Wah, repot. Jadi dia itu, wah, gaya kekacauan, sebenarnya gaya kekacauan pikiran. Terus rodok niru Mu'tazilah, itu ya kayak orang Yahudi. Cuma Islam ngono ya, tapi kayak lane cara keyakinan Mu'tazilah iku swarga ben neraka saiki ora ngono. Alasane iku swarga neraka iku arduhas samawati wal ardh. Sebagian ayat disebutkan arduha ka artis samai wal ardh. Sebagian kan arduhas samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swarga iku padha karo langit bumi. Nak saiki sono sudah kok endi? Lha jenenge dunya lak langit dhe bumi. Swarga sitok iku ambane padha karo langit. Bumi lan pitu terus sepiro. Lah nek saiki wis ono didakon ndi ra nggone. Mulane cara Mu'tazilah swarga iku anane sobat dadi nek wis wong kiamat iku lagi swarga tiga. Cara Mu'tazilah jare ahli sunnah yang ora mesti didakon ndi urusane pangeran, temen ngono-ngono ae. Lah alasane ahli sunnah ceritane Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swarga. Lah swargane rono diusir kondi. Ya ulama asline cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan asline bantah-bantahan iku mau pinter-pinteran. Lah iya ceritane Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Lah swargane rono diusir kondi. Jare Mu'tazilah ra ngono. Jarene swarga ku lambane langit bumi. Nah saiki ono didakoni kan ra sedeng. Ya padha cangkem elek itu ra sebab-sebab. Lah akhirnya terakhir mau datang, ayo udah mati, jajal tidak kodi. Lah itu kalau ngeten iki dari langit bumi digawe pinten 6 dina. Lah ukurane opo zaman niku ngono apa? Srengenge sosok geman ora sama melok ngono bener Imam Ghazali kalau seneng. Istilahnya apa fal ma'ani aw sa'un apa minalika. Dadi kudu rokok edan. Dadi wong aja terikat lafadz tok mergo fal ma'ani aw sa'u minalika. Ya mungkin ya cara usul fikih jelas ya kok ide usul fikih saya sangat nopo ya saya sangat itu memang ada analisisnya. Walau saya mau mengersano sapa wa ta'ala la khalaqa iki gawe sapa wa ta'ala guna ing samawati lan ardh oleh gawe film hatin ing dalam sakedhepan. Lawal udulu te pindah anhu saking al khalqi film hatin iku li ta'limi khalqihi krana mulang utawa ngajari pira-pira makhluk Allah atas buta ing sithik-sithik. Dadi Allah nggih langit bumi kun yo iso, tapi kok nganti 6 dina ben wong dilatih apa-apa ora langsung. Dadi sugih ora langsung ben apa-apa kok sithik. Karena kok sithik wis kesuwen, penting ora langsung. Dadi Allah iso wae gawe langit bumi niku film hatin, tapi Allah gawe 6 dina niku nunjukno mulang nak wong niku ora oleh napa spontan. Semesta mengkono ling nguasani sapa wa ta'ala arsy ing atase arsy. Semesta mengkono ling ngatur sapa wa ala arsy. Monggo manane munggah kita kok munggahe piye dene repot bare perkara ya. Kan terus debat tenang munggah-munggahe piye. Dua utawi jenenge aras lukote dalem lukote sarirul mulki. Iku napa? Singgasanane kerajaan. Sarirul maliki iku singgasanane kerajaan. Iki